Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa ya. Nah, anak soleh soleha, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ide pokok suatu bacaan dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, anandaku, Miss mau jelaskan dulu ya apa itu ide pokok ya. Ide pokok suatu bacaan itu dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Jadi harus dibaca dengan teliti, dibaca secara seksama atau dibaca berulang-ulang ya. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf ya. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Jadi setiap bacaan itu memiliki pesan atau informasi yang disampaikan ya. Pokok informasi itu adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks, bacaan atau cerita. Nah, dalam video ini Miss akan memberikan informasi mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Jadi silakan anandaku simak informasinya dan nanti di akhir kalian akan menentukan ide pokok suatu informasi yang ada di dalam video. Oke, kita ke pembelajaran pertama yaitu sejarah komunikasi ya. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan ya. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh ya. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia sendiri dikenal adanya kentongan ya. Kentongan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, selanjutnya sejarah penggunaan telepon ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam penyampaian pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas.
komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, anandaku, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan ya. Ada surat yang ditulis pada daun lontar seperti Yami sudah jelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik, biasa disingkat surel atau email ya. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, surat elektronik atau email, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi ya. Kini surel atau email bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat. Bisa SMS, bisa WhatsApp ya. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, selanjutnya anandaku, kalian tentu sering bermain di kolam renang ya. Kolam renang tempat kalian bermain itu cukup aman karena ada petugas yang mengawasi anak-anak bermain ya. Jadi setiap kolam itu ada petugasnya ya. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masingnya. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, anandaku, saat berada di kolam renang kita harus memahami berbagai tanda bahaya ya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Sebagai berikut, tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui yaitu yang pertama, tanda kedalaman air ya. Ada tandanya. Kemudian ada tanda dilarang mendorong ya. Kemudian dilarang terjun di kolam yang dangkal ya. Kemudian dilarang berenang sendiri. Kemudian dilarang berjalan di tepi kolam renang. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, tanda-tanda tersebut juga merupakan alat komunikasi ya. Merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk memberikan tanda-tanda akan menjaga keselamatan di kolam renang. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau ya. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan
bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami, ya. Hal tersebut merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Kemampuan dan keterampilan kita itu berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Ya, dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, apa itu kolaborasi? Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama, saling bekerja sama. Ya, kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Anandaku, melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita itu sangat penting. Dengan saling berkomunikasi akan menumbuhkan keakraban, mempererat persaudaraan, dan menciptakan keharmonisan hidup. Saat berkomunikasi dengan orang lain, gunakan kata-kata yang santun. Hindari perkataan yang sekiranya menyinggung perasaan lawan bicara. Ya, jika komunikasi terjalin dengan baik, hidup akan terasa tentram dan damai. Nah, demikian tadi informasi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Semoga bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.